Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di statistika di pertemuan 10 dan kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, jadi untuk uji hipotesis ini nanti dibagi dua pertemuan ya. Dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan yang pertama kita fokus ke teorinya nanti. Jadi kita masih teori-teori biasa, kita kayak menentukan nanti menghitung rumus-rumusnya, kemudian saya coba aplikasikan ke Studies online. Jadi masih sebatas teori ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang ke-11 kita akan coba eh, menyelesaikan soal kasusnya. Jadi kita menghitung dan menyimpulkan. Jadi untuk menyimpulkan apakah hipotesis yang kita ajukan itu benar atau tidak, itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan sekarang ini kita fokus ke teorinya dulu, dasar-dasarnya dulu, dan bagaimana cara menentukan atau menghitung untuk hipotesis ini, itu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hipotesis itu sendiri. Apa sih hipotesis? Simpelnya itu klaim ya, atau pernyataan tentang properti populasi. Jadi kita mungkin pernah menduga lah, kayak misalkan dalam sebuah kota, ini sempat saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Dalam sebuah kota ada laki-laki atau ada warga yang merokok sejumlah sekian persen dan lain sebagainya. Itu kalau dia belum berdasarkan pada data, gitu, itu masih hipotesis, masih klaim. Kemudian kita menguji klaim kita, apakah klaim kita ini benar atau tidak. Nah, cara ujinya gimana? Nanti ada rumusnya tersendiri, ada statistiknya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan dengan uji hipotesis? Ya ini tadi kaitannya dengan menguji klaim kita apakah benar atau tidak, gitu. Tentang apa? Tentang populasi. Di sini kaitannya adalah populasi. Nah, jadi hipotesis ini ya didasarkan pada apa? Pada teori, pengalaman, dan ketajaman berpikir ya. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Teorinya kita sudah belajar dari pengantarnya di pertemuan berikutnya. Kemudian di pertemuan ini kita akan bahas tentang teori lebih lanjut dari hipotesis. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menyimpulkan hipotesis kita. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman. Jadi mungkin hipotesis yang kita klaimkan gitu, yang kita nyatakan itu bisa jadi pernah dinyatakan di hari-hari sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya, itu berdasarkan pengalaman. Atau kita juga punya pengalaman dalam klaim gitu ya. Misalkan orang yang punya pengalaman di perkiraan cuaca lah ya, dia berarti kalau mengklaim gitu dia nggak sembarangan, kalau dia karena dia punya pengalaman yang mumpuni di sana. Beda halnya ketika orang yang biasa memperkirakan cuaca terus memperkirakan harga saham ini naik apa turun, nah itu kan beda juga gitu kan, pengalamannya nggak ada di sana. Kemudian ketajaman berpikir. Nah, kemudian dasar pengujian hipotesis. Nah, aturan kejadian langka untuk statistik inferensial. Jika probabilitas kejadian tertentu sangat kecil, dapat disimpulkan bahwa anggapan itu mungkin tidak benar. Jadi ada kalanya nanti ini nanti berkaitan dengan kesimpulan yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, walaupun ada pengantarnya juga di bab ini ya. Tapi intinya adalah ketika probabilitas suatu kejadian itu sangat kecil ya, sangat kecil untuk terjadi, maka bisa jadi anggapan kita terhadap terhadap kejadian itu bisa dikatakan tidak benar karena kemungkinannya itu kecil sekali untuk terjadi. Ini nanti ada salah satu metode cara menyimpulkan kesimpulan, yaitu dengan menggunakan p-value. Nah, ini spoiler sebentar, jadi ada 3 nanti ya. Ada 3 cara untuk menyimpulkan yang akan kita bahas dasarnya di pertemuan ini. Ada dengan critical value, ada p-value, dan satunya lagi nanti kita bahas saja lah ya. Nah, oke. Nah, ini pokok penting dari bab ini sebenarnya, yaitu prosedur pengujian hipotesis. Jadi bagaimana sih langkah-langkahnya dalam kita
menguji hipotesis. Nah, yang pertama kita susun dulu rumusan hipotesisnya. Kita ngeklaim apa gitu ya. Kemudian kita menentukan uji statistiknya, apa itu yang dinamakan uji statistik. Kemudian kita menentukan critical value, apa sih itu critical value. Kemudian kita menentukan daerah keputusan dan kita barulah di sini kita akan mengambil keputusan. Nah, ini di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail ya. Kita akan menerapkan 5 langkah-langkah ini di pertemuan berikutnya. Di sini kita akan belajar dasar teorinya. Oke. Nah, cara merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis nanti disimbolkan dengan H0 dan HI. Sorry, bukan HI, H1. H0 dan H1. Nah, apa sih perbedaan H0 dan H1 ya? H0 ini itu nul hipotesis. Nah, yaitu apa? Pernyataan mengenai nilai parameter populasi yang apa? Yang bisa dikatakan sesuai lah, hampir sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi ini yang dinamakan sebagai nul hipotesis. Nah, nanti dalam bahasa statistika itu kalau misalkan hipotesisnya kita terima atau berhasil hipotesisnya kita benar, maka istilahnya adalah fail to reject. Nah, misalnya H0 ini, hipotesis yang 0 ini benar, maka dia fail to reject, artinya gagal untuk menolak. Jadi bahasa dalam statistika ini ya bisa dikatakan rada aneh gitu ya. Bukan diterima dan ditolak, tapi bahasanya adalah menolak atau tidak menolak. Ya. Jadi reject, bahasanya nanti reject atau fail to reject, menolak atau gagal untuk menolak. Jadi yang kita tentukan nanti kita kayak untuk menghitung angka-angka yang mana dia itu menolak atau justru malah gagal untuk menolak. Nah, menolak atau gagal menolaknya ini seperti apa? Nah, ini nanti digambarkan dengan grafik ya, grafik. Kita udah belajar kemarin distribusi normal ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, nanti ada area yang reject, ada area yang fail to reject. Nanti saya jelaskan, gitu ya. Nah, kemudian untuk simbolnya, untuk H0 dia pasti sama dengan ya. Dia pasti lambangnya adalah sama dengan. Jadi kalau misalkan ada yang menulis H0 terus lambangnya bukan sama dengan, berarti salah. Gitu ya. Kemudian kita menguji H0 secara langsung. H0 ini tujuannya untuk apa? Tujuannya memberi usulan terkait kemungkinan tidak adanya perubahan antara perkiraan dengan realita. Jadi inilah yang dinamakan H0 ini kayak semacam default dari hipotesis ini ya. Ketika Ketika suatu keadaan itu benar-benar mirip dengan sebenarnya atau bisa dikatakan sama, gitu ya. Kayak misalkan peluang ya, peluang ini saya ambil contoh peluang lahirnya anak laki-laki dan perempuan. Ini peluangnya berapa? Peluangnya kan sama-sama setengah. Nah, sama-sama 0,5. Laki-laki setengah, perempuan setengah atau 50% gitu ya. Nah, inilah yang bisa dikatakan sebagai null hipotesis atau H0. Jadi H0 nanti sama dengan 0,5. Dalam artian apa? Ketika sebuah populasi itu tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan kondisi, maka otomatis dalam populasi itu ya angka kelahiran laki-laki dan angka kelahiran perempuan akan 50%. Ini untuk null hipotesisnya. Nah, walaupun memang dalam kenyataannya kan tidak seperti itu. Bisa jadi kelahiran anak perempuan lebih banyak atau kelahiran anak laki-laki yang lebih banyak. Kita tidak tahu dalam suatu kota itu mana sih perbandingan yang memenuhi. Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya alternatif hipotesis. Nah, alternatif hipotesis ini untuk mengukur yang seperti itu, yang dalam kenyataannya kan nggak mungkin ya, dalam kenyataannya nggak mungkin dalam suatu kota populasi 10.000 orang terus 5.000 laki-laki 5.000 perempuan, kan nggak mesti seperti itu. Tapi bisa jadi
ada beberapa faktor yang menyebabkan perbandingannya itu tidak 50% 50%. Nah, maka muncullah alternatif hipotesis. Artinya hipotesis yang berbeda dengan hipotesis yang default tadi, yang H0 tadi. Ya, ini disimbolkan dengan H1. Ya, pernyataan bahwa parameter memiliki nilai yang berbeda. Di sini concernnya, memiliki nilai yang berbeda. Jadi dalam simbolnya nanti dia bisa tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Ini simbolnya. Bisa jadi tadi yang saya contohkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Untuk kelahiran laki-laki misalkan lebih besar daripada perempuan, bisa jadi seperti itu. Gitu ya, bukan 0,5 misalkan. Misalkan dalam suatu kota ternyata nih setelah kita teliti gitu, perbandingannya 75/25% untuk perempuan dan laki-laki. Perempuannya lebih banyak, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti inilah nanti sebelum kita menguji ini, kita akan berhipotesis hak satunya itu seperti apa. Simpelnya gitu lah ya. Jadi H1 ini kayak alternatif pilihan dari hipotesis yang default tadi. Jadi simbolnya diingat juga. Simbolnya itu tidak sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar. Jadi simbol H1, kalau kalian menemukan simbolnya sama dengan, berarti salah dia. Dia salah nulis gitu ya. Simbol H1 harus antara tiga ini. Tidak sama dengan, ataupun lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau H0 dia pasti simbolnya adalah sama dengan. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh ya, contoh. Ya, ini tujuannya apa sih H1 ini? Untuk memberikan usulan adanya perbedaan. Nah, ini perbedaan yang tadi ya. Karena bisa jadi bisa lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan itu. Nah, itu nanti tergantung dengan klaimnya ya. Klaimnya ini untuk apa? Untuk ya tadi mengukur perbedaan antara perkiraan dengan realita. Karena ya bisa jadi ketika kita meneliti pasti ada perbedaan gitu ya. Tidak mungkin sama persis lah ya. Nah, jadi kalau yang tadi kita katakan sebagai hipotesis statistik, yang kalau saya istilahkan tuh kayak defaultnya, kayak tadi saya contohkan laki-laki dan perempuan. Ya defaultnya ya setengah persen, 0,5 atau 50% perbandingannya kelahirannya kan. Tapi kalau misalkan dalam penelitian atau kerjanya atau kita meneliti secara langsung, bisa jadi hasilnya berbeda. Inilah yang dinamakan sebagai alternatif hipotesis. Nah, contoh ini ada contoh ya. Ada klaim. Nah, klaim inilah yang dikatakan sebagai hipotesis. Ada klaim bahwa berat rata-rata penumpang pesawat adalah 195 atmos. Atmos ini berarti kebanyakan lah ya. Kebanyakan penumpang pesawat itu 195. Identifikasi H0 dan H1-nya. Jadi kalau kita bicara tentang atmos gitu ya, kalau kita bicara tentang atmos ataupun rata-rata, maka ingat simbol rata-rata populasi apa? Nah, mu ya. Ini kan kita bicara tentang populasi, ya kan? Dari awal kita bicara tentang populasi. Kalau sampel kan X bar. Nah, ini diingat lah ya. Nah, berarti mu klaimnya adalah lebih kecil sama dengan 195 gitu. Jadi rata-rata berat rata-rata penumpang pesawat itu 195 ya kan. Karena untuk memenuhi kan berarti kan 195. Kan enggak, kalau misalkan nilainya rata-ratanya lebih dari 195 itu enggak mungkin dong, ya kan? Enggak mungkin karena ya katakanlah 200 tambah 195 deh. Kalau misalkan kita, jadi dalam menentukan lambangnya nanti, menentukan H0 dan H1, kita perlu memperhatikan soalnya juga. Kita perlu ngelogik gitu ya. Kalau soalnya bilang berat rata-rata penumpang adalah 195, maka kita bisa berlogika kalau rata-ratanya notasinya adalah kurang dari sama dengan 195. Kenapa kok enggak ini lebih dari 195? Ya kalian coba hitung saja, semisal 190, jangan deh, 200. Misalkan katakanlah ada 2 orang deh, 200 tambah 200 gitu kan. 200 tambah 210 deh. Berarti kan 205 rata-rata. Ini kan berarti kan nggak memenuhi ini ya, nggak memenuhi rata-rata 195.
yang mau saya katakan adalah kalau misalkan kita mau cari rata-rata pesawat itu 195, maka atmosnya nanti ya hipotesisnya adalah untuk untuk apa, kebanyakan orang itu bisa kurang dari 195 atau sama dengan. Nah ini ya, jadi rata-rata disimbolkan dengan ini. Jadi nanti perlu memperhatikan logik soalnya juga. Nah, dari sini kita akan menentukan H0-nya itu seperti apa, H1-nya ini seperti apa. Gitu ya. Nah, ingat H0 notasinya pasti sama dengan. Jadi nggak usah dipikir lagi. H0 ini notasinya sama dengan ya, 195. Nah, di sini adalah kurang dari sama dengan. Jadi kalau misalkan untuk klaimnya itu ada sama dengannya ya, kayak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka lawannya H1-nya adalah lebih dari 195. Jadi diasumsikan bisa dikatakan kalau H0 ini dari sini ya, klaim yang ini kurang dari sama dengan itu miliknya H0. Cuma karena notasi H0 itu sama dengan, maka kurang darinya itu dihilangkan. Nah, maka untuk H1-nya tinggal lawannya saja, yaitu 195. Lebih besar. Gitu ya. Jadi nanti berlawanan saja. Nah, kemudian langkah yang kedua setelah kita menentukan H0 dan H1, kita menentukan uji statistik atau nilai-nilai yang digunakan dalam pengambilan keputusan tentang H0. Jadi apakah H0 itu yang benar atau tidak? Yang dalam bahasa statistik itu nanti reject atau fail to reject. Kalau reject menolak H0 ya, reject H0, berarti menolak H0. Berarti yang diterima adalah H1-nya. Yang benar adalah H1-nya atau alternatif hipotesisnya. Tapi kalau fail to reject H0, ya, fail to reject H0, gagal untuk menolak H0, berarti H0-nya yang diterima, gitu ya. Itu bahasa statistiknya itu reject or fail to reject. Nah, jadi ada perhitungan-perhitungan yang bisa kita pakai untuk menentukan kesimpulannya nanti. Ini kita ngitungnya dulu, nanti langkah untuk kesimpulannya itu ada di langkah terakhir ya. Terus nanti untuk kasusnya kita coba praktik ke pertemuan berikutnya nanti. Nah, di sini ada uji statistik proporsi, ada uji statistik min, dan ada uji statistik standar deviasi. Nah, ini kalau kita ingat ya pertemuan yang lalu, ini saya buka di statis ya. Pertemuan yang lalu kan kita sudah menghitung confidence interval ya. Confidence interval ini ada 3, proporsi, min, sama standar deviasi. Nah, sama juga dengan waktu pertemuan kemarin kita menentukan berapa sih ukuran sampelnya. Nah, ini juga sama. Ada proporsi, min, dan standar deviasi. Kita mengestimasikan proporsinya, minnya, atau standar deviasi. Nah, sama juga dengan hipotesis testing nanti. Nanti untuk di statis kita pakai hipotesis testing. Nah, jadi sama juga nanti ada proporsi, kita menentukan proporsi, kemudian kita menentukan min, atau kita untuk menentukan standar deviasinya, gitu ya. Ini nanti berkaitan dengan apa sih yang ditanyakan oleh si soal itu. Apakah yang ditanyakan si soal adalah rata-ratanya, ataukah proporsinya, atau standar kemelesetannya atau standar deviasi, gitu ya. Nanti ini mirip-mirip dengan pertemuan berikutnya, jadi masih ada kaitannya. Nah, di sini ya ini tinggal dihafal saja lah ya rumusnya lah ya. Kalau saya sih nanti saya perhatikan di study saja, jadi nggak perlu pakai rumus kayak gini. Tapi coba kita nanti compare antara perhitungan manual dengan perhitungan otomatisnya. Nah ini ya. Nah ini untuk uji statistik proporsi kita mencari z skornya dulu. Untuk apa? Untuk nanti kita bisa menggambar nanti. Nah kita nanti bisa menggambar gambarnya seperti apa. Lalu nanti kita akan menentukan area. Misalkan ini yang nanti area H0-nya di sini misalkan, atau H1-nya di sini. Ini nanti untuk menentukan area mana sih yang
ditolak atau gagal untuk ditolak, gitu ya. Reject atau fail to reject. Nah, kalau misalkan soal yang ditanyakan adalah mean ya, rata-rata, kayak contohnya tadi pesawat tadi kan rata-rata ya. Nah, maka rumusnya ini. Nah, Z-score ini untuk distribusi normal, kemudian yang T ini untuk student T distribution. Kemarin kan kita udah pernah bahas ya. Kemudian untuk uji statistik standar deviasinya ini rumusnya gini. Ini singkat saja lah ya. Kita mengenalkan rumus saja. Nah, ini ada contoh soal. Nah, ada klaim bahwa metode XORT metode X meningkatkan peluang untuk memperoleh bayi perempuan. Jadi peluang untuk peroleh bayi perempuan makin banyak dengan metode XORT ini. Nah, dari data 14 kelahiran, nah ini datanya itu 14 kelahiran ya. Ada 13 bayi perempuan dan 1 bayi laki-laki. Jadi kita ambil sampel 14 perempuan, gitu ya. Nah, jadi untuk 14 kelahiran ini ada 13 bayi perempuan, kemudian 1 bayi laki-laki. Ini adalah data realnya, sampel yang kita ambil. Gunakan klaim untuk menghitung uji statistika. Jadi klaimnya apa nih? Klaimnya hak nolnya dulu kita tentu. Hak nolnya pasti sama dengan notasinya sama dengan, yaitu P sama dengan 0,5. Ini kan peluang defaultnya. Defaultnya terlahir perempuan dan laki-laki berapa? 0,5. Jadi peluang peroleh bayi laki-laki dan perempuan itu sama-sama 50%, 50%. Nah, cuma dalam penelitiannya nanti ada perbedaan. Nah, maka dari itu kita bikin alternatif hipotesis. Alternatif hipotesisnya ini apa? Peluangnya adalah lebih besar dari 0,5. Yang ditanyakan apa? Meningkatkan, di sini meningkatkan peluang untuk memperoleh bayi perempuan, ya kan? Nah, ibarat kata hak 0 untuk peluang perempuan itu 0,5, hak satunya berarti namanya juga meningkatkan ya, meningkatkan. Berarti meningkatkan peluang, otomatis hipotesis kita notasinya adalah lebih besar. Namanya juga meningkatkan. Jadi penentuannya nanti pahami soalnya. Pahami bahasa soalnya. Nah, jadi hak satunya adalah lebih besar peluangnya nanti lebih besar dari 0,5. Gitu ya. Nah, kemudian ada proporsi. Nah, P topi ini proporsi. Nah, proporsinya berapa? Proporsi yang terjadi di kenyataannya lah ya, yang ada di kenyataannya. Berapa ketemunya? 13/14. Ya, jadi dari 14 kelahiran ada 13 perempuan. Ternyata proporsi nyatanya adalah 0,929. N-nya berapa? N-nya ini number of N-nya ini sample size, sorry. N-nya ini adalah sample size, ukuran dari sampel. Ya. Nah, ini ya. Nah, nanti kita akan mencari Z-nya. Nah, kita akan mencari Z-nya. Ada P topi, ya ini ada topinya. Dikurangi P, ini pakai rumus manual yang ini ya. Yang proporsi. Nah, ini ya. Jadi P topi dikurangi P per akar PQ per N. Nah, ini kan kalau P sama dengan kalau P sama dengan 0,5 berarti kan Q-nya sama dengan 1 min 0,5 gitu aja ya. Berarti kan sama-sama 0,5. Berarti kan P topi itu 0,929 kurangi 0,5 akar 0,5 kali 0,5 per 14. Ketemu Z skornya adalah 3,21. Ini ya. Nah, ini Z apa nih? Ini adalah Z hitung. Nah, atau statistik, uji statistik ini tadi yang uji statistik. Jadi nanti ada 2 Z score ya, ada 2 Z score. Ada Z hitung, Z yang saya namakan Z hitung.
Yang kita hitung, namanya juga hitung ya, Z hitung. Kemudian ada Z kritis. Z kritis ini nanti yang akan memisahkan area. Nah, jadi nanti kita akan menggambar distribusi normalnya, kurvanya. Seperti ini gambarnya. Nah, nanti kita mencari Z kritis dan Z hitung. Z kritis apa tadi yang membagi area menjadi dua? Ini adalah Z kritis 1,645. Ini dapat dari mana? Dapat dari asumsi 5% alfanya atau signifikansinya itu 5%. Ini kan sudah kita pelajari di pertemuan di pertemuan sebelumnya ya. Ada one tile, ada two tile. Nah, bagaimana cara kita menentukan one tile? Apakah ekornya sebelah kanan atau sebelah kiri? Nanti ada right tile, ada left tile. Nah, nanti ada di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini Z kritisnya ini di sini membagi antara apa? Membagi antara ya klaim antara H0 dan H1. Jadi H0-nya nanti di sini, H1-nya di sini. Ini ya. Nah, kemudian di sini ini Z kritis ya, ini Z kritis 1,645 dapat dari mana? Dapat dari ini ya 5% untuk peluang 5% lah ya. Kita coba deh ya. Kita ulang lagi deh ya. Untuk menentukan normal distribusinya. Nah, jadi 0,5 0,05. Nah, ini ya. Asalnya dari 0,05. Cumulative area from the left. Ini ketemu nanti bukan 0,05 berarti ya. Karena cumulative area from the left, dari kiri. Kalau dari kiri berarti 0,95. Temu Z-nya 1,64485. Alfanya adalah 5%. Ya. Tadi Z value-nya di sini. Jadi kan ini kan sebenarnya kan 0,95% itu nanti di sini. Area yang ini. Nah, 5%-nya itu yang sini. Nah, itu ya. Nah, ini kan kalau bisa sih dihafal saja ya. Biasanya sih alfanya itu ya sering keluarnya 5%, 0,25 2,5%. Jadi itu angka-angka yang sering keluar. Nah, nanti bagaimana cara kita menyimpulkan? Ini nanti dibahas di pertemuan berikutnya sebenarnya. Tapi di sini sudah disertakan dulu, nggak apa-apa. Jadi ada 3 cara untuk menyimpulkan, ya. Nanti kita bahas di sini. Jadi nanti dengan cara mana ya catatannya sebentar. Nah, jadi dengan cara P value atau critical value atau confidence interval. Nah, ini sudah confidence interval kita udah pernah bahas. Nanti bagaimana sih kita menentukan itu reject atau fail to reject ya. Nah, nanti saya kasih tahu. Tapi sementara ini kita ngitung dulu aja ya. Kita ngitung dulu aja, kita nggak perlu menyimpulkan dulu. Oke. Saya stop dulu lah ya. Maksudnya saya stop dulu pembahasannya. Kita abaikan sejenak untuk mungkin gambarnya juga kita abaikan dulu. Jadi fokus kita adalah sekarang ini itu untuk mencari Z hitungnya dulu. Jadi kita belajarnya step by step ya. Nah, fokus kita sampai sini dulu aja. Nah, sampai sini. Ini ya. Jadi untuk pembelajarannya sampai sini dulu, sampai Z hitung. Nanti Z kritis terus kesimpulan nanti kita akan bahas. Di sini
Nah, nanti kita akan bahas berikutnya. Oke. Jadi sementara ini adalah kita mencari Z hitungnya dulu. Dengan apa? Dengan di sini diketahui nanti ada asumsi ya. Asumsi significance levelnya adalah 5%. Ya. Ada significance levelnya adalah 5%. Nah, nanti kita sebenarnya bisa pakai teknologi ya dengan studies ini di mana di hipotesis testing yaitu proportion. Karena ini kita bicara tentang proporsi dari sampel, ya kan? Nah, proporsi one sample kita pilih. Ini masih loading. Nah, nanti significance-nya nanti di sini alternatif hipotesisnya nanti kita isi. Nah, di sini kan P lebih besar dari 0,5, ya kan? Berarti hipotesis ininya populasi proportion ya. Nanti kita ganti. Kita ganti lebih besar dari klaim. Nah, klaimnya apa? Klaimnya 0,5. Populasinya proporsinya adalah lebih besar. Jadi P lebih besar dari 0,5. Ini berarti kita ada 3 pilihan nanti ya. Tidak sama dengan, ini proportion not equal, tidak sama dengan, atau lebih besar atau lebih kecil. Kita pilih yang lebih besar. Nah, significance levelnya nanti kita masukkan alfanya. Ini kan kita udah tahu ya cara nyarinya di pertemuan sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa review lagi. Jadi alfanya adalah 5% atau 0,05. Proporsi klaimnya itu berapa? Nah, proporsi klaimnya adalah 0,5. Nah, ini klaimnya nih. Klaimnya adalah 0,5. Nah, terus untuk ukuran sampelnya N-nya berapa? 14. Nah, ini 14 nih. Ya. Kemudian untuk number of success atau yang berhasil dalam hal ini perempuan ya. Berapa sih bayi perempuan di antara 14 sampel? Ada 13. Seperti ini. Nanti kita evaluate. Nah, nanti akan ketemu hasilnya. Kita akan menemukan Z hitungnya atau tes statistiknya 3,207. Ini sama dengan cara manualnya 3,21. Nah, Z value ini juga salah satu cara untuk menyimpulkan. Di samping itu ada cara lagi, yaitu dengan P value. Nah, P value-nya di sini diketahui 0,00067 lah ya, itulah ya. Atau cara yang ketiga dengan menggunakan confidence interval. Nah, nanti cara bacanya gimana? Nanti saya kasih tahu. Nah, di sini kita juga langsung mengetahui nih critical Z-nya. Critical Z-nya adalah 1,644. Jadi nggak perlu ngitung terpisah kayak yang tadi ya. Kita langsung saja masukkan significance-nya berapa, nanti ketemu critical Z-nya berapa. Z kritisnya berapa di sini berarti 1,645. Ya, 1,64485. Sama ya. Nah, di statis ini juga sebenarnya kalian nggak perlu menggambar gitu ya, nggak perlu menggambar juga nggak apa-apa karena di sini sudah ada. Kita klik plot, ini kan ada result, kemudian kita klik sampingnya plot. Nah, nanti di sini ketemu juga gambarnya. Nah, sini. Jadi nanti bagaimana yang saya mau ajarkan adalah bagaimana cara kita membaca grafik ini sebenarnya. Kalau ngitung ya saya anggap teman-teman udah bisa, toh ada teknologi juga kita manfaatkan itu. Tapi untuk menafsirkan, nah ini yang perlu pembelajaran. Nah ini yang merah ini adalah critical Z atau Z kritisnya 1,644. Nah kemudian untuk tes statistik itu atau Z hitungnya adalah yang Z yang kita hitung itu 3,207. Di sini yang garis biru. Nah kalau gambarnya seperti ini nanti kesimpulannya seperti apa? Nah inilah yang akan kita pelajari, gitu ya. Oke, saya next dulu ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai kritis. Z kritisnya berapa?
Karena nanti kan untuk membandingkan, untuk mencari kesimpulan dari hipotesis itu. Nah, di sini kita akan menentukan nilai kritis. Kita pahami dulu, ada yang namanya critical region atau rejection region. Jadi sebuah area, ya, rejection region itu sebuah area yang mana dia menolak H0. Jadi dia tidak menerima. Nah, ini ya, maksudnya dalam bahasa statistik ini dia istilahnya tuh menolak atau tidak menolak, bukan menolak atau diterima gitu ya. Jadi perlu pencernaan gitu. Nah, di sini adalah area di mana kita reject ya. Menolak ini reject H0. Areanya yang mana? Nah, ini misalkan dalam sebuah grafik ya, distribusi normal. Nah, ini ada area yang reject ini contoh dari tutel ya. 2 ekor, dia punya 2 ekor di sini. Karena nanti kaitannya ada 3 cara ya, ada 3 jenis. Yang 1 ekor doang, yang kanan doang, atau yang kiri doang, atau yang dua-duanya. Nah, ini misalkan saja ya. Nah, H0 ini adalah area yang reject H0. H0-nya nanti di mana ya? Di tengah ini H0-nya. Maka kalau ditanyakan critical region itu yang mana? Critical region. Yang ini yang diarsir ini. Ini yang dikatakan sebagai critical region. Di mana dia menolak H0. Nah, kemudian ada yang namanya significance level atau alpha. Nah, angka ini juga kita masukkan di statis nanti ya. Makanya perlu dicari. Apa itu significance level? Yaitu probabilitas bahwa uji statistik akan jatuh pada critical region ketika H0 benar. Jadi tingkat signifikan untuk menolak H0. Itu kayak sebatas apa ya? Ini kan udah pernah kita bahas sebelumnya. Nanti kita mencari Z-nya nih, mencari Z dari persentase ini. Jadi kalau misalkan di sini adalah 0,05, di sini ada 0,05, berarti berapa persen sih? 5%, 5%, 5%. Jadi 10%. Maka H0-nya peluangnya adalah 90%. Seperti itu ya. Jadi ini masih bicara tentang peluang juga. Nah, kemudian di sini biasanya alfanya nih yang sering keluar di soal ya itu aja gitu ya. Alfanya nih ya 1%, 5%, atau 10%. Biasanya diketahui. Nah, nanti kita cari critical value-nya. Nyari critical value gimana? Sorry. Distribusi yang kita gunakan nilai memisahkan critical region dengan daerah yang tidak menolak H0. Jadi inilah ya, bagian inilah yang dinamakan sebagai Z kritis. Dan ini nih, Z kritis. Jadi yang memisahkan. Nah, di sini sebetulnya bisa kalian hafal ya. Contoh misalkan kalau alfanya 5%, maka Z kritisnya 1,645. Ini udah sering keluar lah ya, baku lah ya. Gitu. Kemudian ada probability value atau p-value. Yaitu probabilitas nilai ekstrim dari distribusi sampel dengan asumsi H0-nya ini adalah benar. Jadi diasumsikan H0 ini benar, kita tidak menolak H0, fail to reject. Ya, maka H0-nya benar, maka nanti akan terbentuk ya probabilitas H0-nya berapa. Yang nanti dibandingkan untuk membuat kesimpulan. Nanti kita belajarnya step by step. Ada 3 jenis p-value, ada left tail, right tail, ada two tail. Caranya gimana menentukannya? Ya dilihat H1-nya ya. Kalau H1-nya itu kayak yang tadi di awal, P lebih besar dari 0,5, dia kan notasinya lebih besar, ya kan? Nah, maka untuk areanya, untuk area kritisnya, region critical region, dia ada di sebelah kanan. Sini. Kan kalau ini kan ini ya.
Ini kan titik 0 ya. Nah, maka area regionnya ada di sini, di sebelah kanan. Berarti nanti menjadi rectile. Tapi kalau H1-nya itu P-nya kurang dari 0,5 misalkan aja 0,5. Berarti nanti areanya ada di sebelah kiri yang ini. Nah, untuk tutel dia nanti ketika notasi H1-nya tidak sama dengan misalkan tidak sama dengan X atau 0,5. Ini saya ambil contoh 0,5 yang tadi contoh soal di atas gitu ya. Jadi cara menentukan telnya itu dari H1 nanti. Nah, kemudian, nah ini ada menentukan daerah keputusan. Jadi ini kalau tutel itu ketika H1-nya tidak sama dengan, kalau left itu kurang dari, kalau right lebih dari, ini yang saya jelaskan tadi ya. Nah, maka area yang berhasil yang mana? Yang ini, yang tengah-tengah lah intinya, yang menggunung ini. Ini yang dinamakan sebagai area berhasilnya. Jadi semisal kalau misalkan kita pakai nanti Z method ya, Z score method. Ada nanti. Z hitungnya ada di mana nanti? Z hitungnya misalkan ini Z kritisnya. Z hitungnya di sini. Berarti kan dia masuk ke area yang menerima atau fail to reject. Berarti hipotesis kita berarti sesuai dengan H0 nanti. Pakainya yang H0. Nah, itu nanti lebih lanjut caranya ya di sini di subbab kelima. Nah, ini kita sampai pada ujung materi tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi ada 3 cara ya. 3 cara apakah hipotesis ini kita benar atau tidak. Bahasanya nanti reject H0. Kalau reject H0 ini berarti dia menolak H0. Berarti ditolak. H0-nya ditolak. Atau fail to reject H0. Nah, jadi ada 3 metode. Ada value method, P value method, itu nanti dibandingkan dengan alpha. Nah, ini adalah kriterianya. Kalau misalkan P value-nya, jadi P value-nya ini ya, kalau misalkan P value-nya kurang dari atau sama dengan alpha, maka dia menolak H0. Jadi kalau saya gambarkan, ini misalkan sini ya, ada 2 area dia, saya misalkan 2 area. Region, critical region. Nah, P value-nya itu kurang dari P value-nya kurang dari alpha. Maka dia reject H0. H0-nya di sini, maka dia menolak ini. Maka yang benar yang mana hipotesisnya? Yang ini, yang H1-nya berarti. Alternatif hipotesis yang benar. Tapi kalau P value-nya lebih besar dari alpha, maka gagal untuk menolak H0. Berarti H0 inilah yang diterima. Berarti hipotesis yang diterima adalah yang ini. Yang H1-nya ditolak. Gitu aja, bolak-balik aja. Nah, terus kalau misalkan kita memakai dengan critical value method atau nanti kita menggunakan Z hitungnya atau uji statistik ini dengan Z hitung tadi ya. Kalau misalkan uji statistik atau Z hitungnya masuk ke dalam critical region, maka dia menolak H0. Nah, ini contoh dari soal tadi. Nah, ini nih. Critical region-nya yang mana? Sebentar, saya coret-coret dulu. Nah, critical region yang ini nih, critical region. Nih, dan seterusnya. Ini sebenarnya nggak menyentuh 0 ya. Tidak pernah menyentuh 0. Jadi limit dia. Nah, nanti kita lihat uji statistik ini masuk ke dalam critical region. Jika Z hitungnya masuk ke dalam critical region, maka dia reject H0. H0-nya di sini. Ini H1-nya. Ini H1. Nah, ini Z hitungnya. Ini Z hitung. Kemudian ini Z kritis yang merah, yang biru Z hitung. Nah, Z hitungnya masuk ke area yang mana? Area H1. Karena dia masuk ke area H1, maka H0-nya ditolak. Jadi, kesimpulan yang tadi ya, yang anak perempuan, yang metode XOR tadi, ya, ini saya ini dulu ya. Saya balik lagi nih ke soal, contoh soalnya.
Nah, di contoh soal ini berarti apa nih kesimpulannya? Kesimpulan z-score ini 3,21. Dia jauh ya. Jadi jauh di sini. Dia ada di area H1. Dia menolak H0. Nah, maka H0-nya ditolak. Berarti yang klaim ini, klaim P sama dengan 0,5 bisa kita salahkan. Gampangnya gitulah. Maka metode XOR terbukti meningkatkan peluang. Maka alternatif kita, alternatif hipotesis kita yang mana peluang perempuan lebih besar ketika menggunakan XOR metode itu. Apakah benar peluangnya lebih besar? Benar. Terbukti dia. Karena apa? Karena Z hitungnya berada di area H1 atau dia menolak H0. Berarti dia menolak ini. Menolak klaim defaultnya. Seperti itu ya, nanti cara nyimpulannya. Nanti untuk kita latihannya di pertemuan berikutnya. Ini kita dasarnya dulu, teorinya. Nah, kemudian ada yang menggunakan confidence interval. Ini apa? Ketika klaimnya, nilai klaimnya tidak masuk ke dalam interval, maka dia reject to claim. Jadi semisal untuk tadi ya, untuk pesawat deh, untuk tadi rata-rata pesawat. Yang pesawat mana ya tadi ya? Ah ini kan untuk klaimnya berarti ada di 195 ya. Ada di 195. Nah, nanti kita cari di intervalnya ya. Misalkan kalau di sini klaimnya ini ada di 0,04. Nah, nanti kalau misalkan intervalnya ya 0,04 ini include ke interval itu ya, berarti dia fail to reject. Tapi kalau tidak include berarti dia reject, menolak. Contohnya ini. Dia kan klaimnya 0,04 nih. Klaimnya adalah 0,04. Terus kita hasilkan, kita udah ngitung, kita pakai statis nih ya. Ini contoh resultnya. Resultnya confidence intervalnya seperti ini. 90% confidence interval 0,8153, lebih kecil P, lebih kecil 1,04 dan seterusnya. Itu ya. Nah, di sini adalah 0,04. Misalkan confidence intervalnya 0,05, lebih kecil apa nih rata-rata lebih kecil 0,09. Ada nggak nih di sini ada nggak? Nah, kalau nggak ada, berarti dia menolak. Nah, ini contohnya yang tadi, yang bayi tadi, perempuan dan laki-laki ya. Di sini berapa klaimnya? Klaimnya adalah 0,5. Nah, klaimnya 0,5. Terus kita lihat intervalnya. Kita lihat intervalnya. Di sini intervalnya 0,5 ada di mana? Ada di P-nya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti dia menolak H0. Gitu ya? Menolak H0. Berarti menerima H1-nya sesuai. Jadi kan apa namanya? Mau pakai metode manapun kesimpulannya akan sama. Kalau kita pakai Z statistik ini yang 3,2, dia ada di area critical region yang mana berarti dia menolak H0. Kemudian kalau kita pakai P value, kalau kita pakai P value nih, tadi P value apa? Nah, kita balik lagi ke catatannya. Kalau kita pakai P value, mana P value? Nah, ini, kalau kita pakai P value, kalau P value-nya kurang dari alfa, alfanya kan tadi 0,05 ya, ini ya. Alfanya ini 0,05, P value-nya 0,00067. Dia lebih kecil. Berarti reject H0, menolak H0. Sama hasilnya. Terus kalau pakai confidence interval, apakah 0,5 ada di sini? Nggak ada. Berarti dia menolak H0. Seperti itu caranya. Jadi tiga cara kesimpulannya sama gitu ya. Nah terkadang ada sesuatu error gitu ya. Ada error. Nah, error ini ya bisa dikatakan jarang terjadi lah ya. Ini contohnya tipe 1 error tipe 1. Jadi sebenarnya H0-nya ini reject gitu ya.
dia menolak H0. Tapi padahal H0-nya ini benar. Kalau benar kan berarti kan harusnya kan tidak menolak ya. Jadi tipe-tipe error. Nah, tipe yang kedua, dia tidak menolak H0. Padahal H0 ini salah. Jadi H0 ini sebenarnya salah gitu. Tapi dia kok nggak menolak. Dia menerima gitu. Inilah dikatakan sebagai error. Ini jarang terjadi lah ya. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi error ini? Maka tambahkan sampel. Jadi makin banyak sampelnya, makin banyak atau makin mendekati dengan populasi yang sebenarnya, maka kemungkinan error akan sedikit terjadi. Ini saya ambil contoh tadi untuk bayi ya. Untuk bayi itu kan sampelnya cuma 14 orang. Ini kalau menurut saya kurang gitu ya. 14 orang ini kurang. Kalau misalkan apa? Populasinya adalah satu kota. Ya kalau populasinya satu kota, jangan ambil cuma 14 bayi. Tapi ya ambillah ratusan bayi. Jadi kita menambah sampelnya. Semakin kita menambah, maka akan mengurangi tingkat errornya. Gitu ya. Nah, kemudian ini mengulang aja ya. Ini angka-angka yang sering keluar. Angka-angka yang sering keluar. Jadi kalau misalkan significance levelnya atau alfanya adalah 1%, kalau dia tutel, dia 99%. Jadi kalau tutel berarti H1-nya tidak sama dengan notasinya. H1-nya nanti notasinya seperti ini. Nah, jadi nanti 1%, berarti di sini setengah persen, 0,5%, di sini 0,5%. Seperti itulah ya. Dan seterusnya. Ini angka-angka yang sering keluar aja gitu. Nah, ini confidence level. Kalau yang di soal ini signifikansinya 0,05, berarti 5%. Tapi dia adalah one tile. Dia tadi one tile ya. Nah, ini masih ada nih gambarnya. Plot nih. Dia one tile nih. Nah, ini ekornya di sini. Di merah, di sebelah kanan yang merah. Berarti one tile dia confidence levelnya adalah 90%. Benar enggak? Confidence levelnya 90%. Oh, benar. Ini ya. 90% confidence interval. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Di pertemuan berikutnya kita akan coba mengerjakan kasus untuk uji hipotesis ini. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Sekian. Terima kasih.